Gila, sensasi pegang nih mouse ringan banget sih. Enak banget mouse ringan-ringan gini. Apa nggak ringkih tuh bang? Kita bahas aja sama-sama, tapi sebelumnya bumper dulu. Halo teman-teman, selamat datang channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse juga. Ya, sekali ini kita kedatangan mouse terbaru dari Pressplay ya, yaitu Iris. Yes, mouse teringan. Mouse yang paling ringan dari jajaran mouse Pressplay. Kita sendiri sudah ada pengalaman dengan produk-produk Pressplay. Kita pernah coba Nova V4 ya. Dan juga sampai sekarang masih punya keyboard yang menurut saya juga salah satu yang bakal saya keep untuk sementara waktu, yaitu keyboard Rover 84 Lightyear V4 ya itu ya. Dan mouse satu ini adalah layout yang saya suka juga, yaitu mouse ergo. Walaupun kita lihat secara shape mungkin agak kelihatan sekilas kayak ambidex ya, tapi ini adalah mouse ergo sebenarnya. Jadi nggak ergo-ergo yang radikal gitu, tapi ergo yang ambidex sedikit. Tapi memang ini ergo sih. Jadi memang di sininya perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya ada lekukan yang nggak terlalu dalam juga sebenarnya potongannya. Cuma ya asik aja mouse satu ini. Dan tentunya keringanan mouse ini juga diikuti dengan spek yang dewa, yaitu PAW 3395. Jadi kalian mau gaming kompetitif dengan mouse satu ini, manuvernya cepat dan juga presisinya mantep harusnya. Dan kita mau thanks berat untuk Pressplay yang telah meminjamkan produk ini untuk dapat kita review. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik langsung cek aja di link di bawah ya. Untuk harga dari mouse satu ini juga cukup gila ya. Dia cuma dipasarkan di angka 529.000, dan biasanya mouse-mouse PAW 3395 yang lebih berat juga ya dari mouse satu ini, biasanya kita review di angka 800-900 ribuan sih, dan itu lebih pricey ya. Ini sudah PAW 3395 dan lebih ringan lagi. Mantul. Oke, berbicara soal spesifikasi hardware, dia sudah menggunakan PAW 3395. 4 mouse saya punya semuanya PAW 3395, Chaopin Z1 Pro, Chaopin Z2, MacHost A5 Pro, dan juga Incode G23. Itu semua PAW 3395, termasuk mouse satu ini juga sudah PAW 3395. Jadi bisa disejajarkan lah dengan mouse-mouse yang lebih mahal. Selain itu juga saya punya satu mouse PAW 3311, yaitu Vortex Series Oni R1 ya. Tapi ya sudah nggak terlalu saya gunakan lagi karena sudah mengganti dengan ergo baru saya ya. Ya, daily drivernya lagi pakai ini ya, dan juga ada Chaopin Z2, jadi gantian dengan ini. Tapi ini yang paling enak karena ringan banget sih. Untuk switchnya sudah menggunakan Huano Blue Switch Pink Dot ya, yang memiliki ketahanan 80 juta kali klik. Kalau mouse-mouse konvensional mungkin di tahun 2000 ya, zaman kuliah saya itu hanya bertahan 1 juta klik, dan itu paling setahun aja udah main Dota aja udah pasti double klik. Ya, kalau ini 80 juta kalian bisa hitung sendiri berapa tahun dibutuhkannya. Ya, anggapannya paling goblok-goblok lah 40 tahun kalian dapat. Enggak sih, mungkin ya mungkin 15-20 tahun dapat lah. Ya enggak sih? Kalaupun nggak dapat ya kalian tinggal cabut, ganti pasang lagi baru, kan gampang ya, di solder lagi, minta tolong orang mungkin bisa sih. Untuk DPI-nya pun sudah mendukung sampai 26.000, jadi senggol bos ya. Pertanyaan saya, ada nggak yang gunain 26.000? Kalau kalian ada yang gunain 20.000 ke atas deh DPI-nya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gunain untuk apa? Main game, desain nggak? Mungkin untuk sesuatu, mungkin untuk 3 layar, 2 layar gitu, mungkin lebih mantep ya. Atau gimana-gimana, kalian bisa share aja di kolom komentar di bawah ya. Untuk baterainya di mouse satu ini memang nggak besar-besar banget ya, cuma 300 mAh, tapi memang cukup oke lah untuk performanya karena memang minim dari RGB-RGB-an. RGB-nya ada di bagian bawah sini untuk menjadi indikator juga sebenarnya. Dan untuk mouse satu ini hanya mendukung 2 koneksi, yaitu wired dan juga dongle saja. Untuk spek hardware-nya menurut saya sudah TOTL banget, jadi tidak perlu diragukan lagi mouse Pressplay Iris ini. Oke, bicara soal software dari mouse satu ini mirip banget dengan software dari Nova V4 yang pernah saya punya, cuma beda background dikit aja, tapi feel-feelnya, rasanya, gambar-gambarnya, layout-layoutnya juga mirip-mirip dengan Nova V4 sih. Dimana ada beberapa tab yang membagi softwarenya, dan tab pertama adalah fungsi key-nya, mengatur fungsi key-nya di bounce time. Di bounce time itu apa? Itu yang berfungsi untuk mouse ini nggak double input ya. Lalu tab selanjutnya mengatur DPI, response time, dan juga settingan-settingan mengenai sensornya yang mungkin juga saya nggak terlalu paham. Mungkin kedepannya akan lebih paham lagi pada saat nanti kita review lebih banyak mouse dan belajar lebih banyak. Next ada tab makro yang tentu saja
jarang saya gunakan ya, karena memang ini teks yang kompleks ya, tab yang kompleks, sorry. Tab yang biasa digunakan untuk gamer untuk melakukan banyak hal di situ, shortcut-shortcutnya, jadi bisa langsung beberapa key itu masuk dalam satu shortcut. Dan tab terakhir adalah pengaturan umum dan sleep mode dari mouse satu ini. Jadi overall sih mouse yang softwarenya cukup mengakomodir lah kebutuhan dari mouse-mouse ini. Jadi apapun yang kalian butuhkan sudah ada di softwarenya juga sih. Oke, bicara soal build quality sendiri, walaupun mouse satu ini adalah mouse teringan yang saya pernah coba, tapi bukan mouse teringki yang pernah saya coba. Jika dibandingkan dengan Nova V4 ataupun Oni R1, masih lebih ringki dua mouse itu ya. Ini tetap ringan, lebih ringan jauh, dan juga tetap solid banget shellnya. Tidak ada bunyi cracking sama sekali ya. Shellnya juga terkesan cukup tebal di sini ya. Entah bahannya lebih padat atau gimana saya nggak tahu ya. Mungkin kalau kalian yang bisa tahu di situ untuk bahan moldingan dan lain-lain, plastik-plastikan, bisa share aja di kolom komentar di bawah juga. Cuma terasa padat banget mouse satu ini ya. Tidak terkesan ringkih sama sekali. Jadi itu yang memang kesan saat penggunaan mouse satu ini. Di 500 ribuan cukup mind blowing sih untuk build quality-nya. Bahkan dibandingkan dengan harga yang lebih mahal, Chaopin, lalu pun Incode dan juga MacOS, bisa dikategorikan on par sih untuk build quality. Dan berat mouse ini hanya 52 gram. Ya, sekali nggak salah dengar 52 gram plus minus 1 ya. Dan ini adalah mouse ergo teringan yang pernah saya coba sih. Oke, untuk bentuk dari mouse satu ini sendiri, di sini ada LED-nya dan tulisan Iris ya di bagian sini. Ini adalah mouse ergo ya. Di sini lebih ada cekungan, di sini lebih landai aja ya. Bentuknya seperti ini. Rada-rada mirip Ambidex, agak ergo dikit ya, karena potongannya nggak terlalu ekstrim ya. Biasa kan ergo agak ekstrim ya potongannya di sini. Di sini agak lebih, ya kalau dilihat sekilas kayak bukan ergo ya, tapi kalau diperhatikan ada ergo-ergonya sih. Tapi ya di sini ya untuk bentuk dari mouse-nya sendiri ya. Di bagian bawahnya di sini ada untuk on off-nya dan juga DPI switch-nya di sini. Jadi di sini hanya mendukung dua koneksi, yaitu wired dan juga wireless menggunakan dongle. Jadi hanya dua, nggak ada Bluetooth di mouse satu ini. Ya mungkin untuk buat ringan juga, nggak perlu modul-modul Bluetooth ya, biar lebih ringan juga dan baterainya juga nggak boros. Oh ya, dalam paket penjualnya kalian juga dapat spare ya untuk mouse fit-nya. Di sini ada manual juga dan juga ada tape ya, mouse tape, apa yang namanya? Grip tape, yes, grip tape untuk mouse satu ini, jadi bisa sesuai dengan tematik Iris di sini, yes, seperti itu. Dan di sini ada USB-C dan juga dongle-nya ya, berwarna senada dengan warna mouse-nya, warnanya putih. And that's it, pretty cool, right? Cukup lengkap sih menurut saya untuk mouse satu ini. Oke, untuk user experience dari mouse satu ini dengan tangan saya yang berukuran sekitar 19 cm, mouse satu ini kita banyak menggunakan fingertip ya. Walaupun palm grip juga bisa, tapi saya banyak gunakan fingertip untuk mouse satu ini karena enak banget untuk fingertip. Karena memang jika dibandingkan dengan Chaopin Z2 sedikit lebih tinggi ya, dan di sininya lebih punuknya lebih tinggi juga, lebih ngakomodir kalau untuk palm grip. Kalau di sini kan agak lebih pendek ya di sini. Mirip-mirip seperti MacOS A5 Pro ya di sini. Jadi lebih enak fingertip sih untuk menggunakan mouse satu ini. Untuk manuver sendiri nggak ada masalah sama sekali di mouse satu ini, mantep-mantep aja. Dan memang mouse satu ini jika dibandingkan dengan mouse ergo yang lain yang saya punya, yaitu Chaopin Z2 Pro, Z2 aja sih. Dia lebih panjang yang Z2 dan di sini lebih pendek ya. Ujungnya pun kalau misalnya kita pegang gini agak sedikit gantung dikit ya jarinya kalau palm grip ya. Tapi kalau yang di situ lebih mengakomodir sisa-sisa dari jari yang di ujung-ujung ini. Jadi lebih enak untuk palm di Chaopin ya, untuk mouse ergo palm ya. Kalau di sini lebih mouse ergo yang fingertip. Tapi itu sekali lagi untuk saya pribadi ya. Dan hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu kelingkingnya, karena dia mouse-nya agak pendek, jadi kelingkingnya bisa kena permukaan seperti ini ya. Kalau di Chaopin Z2 dia mengakomodir kelingkingnya jadi nggak sampai yang nyentuh di permukaan. Ya itu mungkin sedikit nitpicking aja ya. Berbicara soal kliknya oke ya, clicky tapi agak sedikit muted ya, jadi nggak terlalu kencang banget suaranya. Scrollnya juga smooth banget, walaupun juga nggak ada suara yang gimana-gimana ya. Halus aja sih untuk suaranya. Dan bunyi dari untuk side buttonnya di sini oke, responnya oke ya, clicky tapi agak muted aja suaranya juga. Ini bunyi klik kiri dan kanan. Ini bunyi scroll. Bunyi klik samping. Seperti itu. Untuk fitur dari mouse satu ini, nilai jual utamanya ya di angka 500 ribuan, tentu saja ini tergila banget, yaitu mouse teringan yang pernah saya coba, ergo lagi.
bisa bikin kilaf mouse 1 ini sebenarnya. Kedua, fitur dari mouse 1 ini hanya terbatas 2 connection, yaitu wireless menggunakan dongle dan juga wire, tidak ada Bluetooth ya di mouse 1 ini. Jadi mungkin kalau kalian gunain iPad ataupun mau mobilitas menggunakan perangkat Bluetooth, mungkin nggak bisa dengan mouse 1 ini. Ketiga, dia sudah menggunakan PAW 3395 di angka yang lebih tinggi. Biasanya menggunakan PAW 3395. Ini nggak kompromi sama sekali, 500.000 sudah dapat PAW 3395. Mantap. Dan yang terakhir yaitu dia sudah menggunakan Huano Shell Blue Pink Dot yang switch-nya bertahan sampai 80 juta kali klik, dan itu sampai, ya nggak tahu ya, mungkin sampai PS6 juga masih eksis ya mouse 1 ini. Dan hal yang paling menarik dari mouse 1 ini tentu saja adalah beratnya. Fitur yang paling menggugah selera, ringan banget. Kalian coba baru paham sih maksud saya. Kesimpulan, mouse 1 ini memang tidak mengimplementasikan inovasi-inovasi seperti hot swap switch ya. Itu nggak perlu karena dia sudah menggunakan Huano Blue Pink Dot yang tahan 80 juta kali klik ya. Jadi ya, tidak perlu diganti pun switch-nya, sudah bertahan sangat-sangat awet banget. Tapi mouse 1 ini adalah mouse ergo teringan yang bisa saya rekomendasikan, apalagi di harganya cukup worth it di angka 500 ribuan. Kalau kalian ambil dari brand-brand China juga harganya lebih tinggi ya. Jadi yang ambil yang lokal-lokal aja, garansinya juga lebih gampang, harganya juga lebih murah ya. Itu aja sih sharing dari saya mengenai Iris ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai mouse 1 ini, Iris ya. Press play Iris. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow Instagram kita di Keep in Touch juga ya, untuk mendukung atau support channel kecil ini biar dapat berkembang terus. Kalau kalian ada pertanyaan seputar mouse 1 ini, feel free aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab sih. Tapi namanya juga saya masih belajar ya. Karena ini merupakan bukan YouTube untuk mengajari, tapi ini hanya mereview pengalaman saya sebenarnya. Apa yang saya alami, pengetahuan saya, apa saya tuangkan di dalam review ini sebagai arsip juga ya. Jadi memang seiring perkembangannya waktu, pasti kita akan lebih paham, lebih expert lagi untuk mereview produk-produk baik itu keyboard ataupun mouse ya. Tapi ya, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kalau kalian ada yang merasa perlu di-highlight, bisa tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri, and stay keep in touch.